Ini adalah strategi profit 370 pips dan ribuan dolar saat trading gold pada momen NFP. Halo warga YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya, Andrianto. Video ini kita bakalan membahas tentang strategi profit 370 pips saat trading NFP. Kalau kamu tertarik dengan video ini atau kamu baru ketemu channel YouTube Cuan Terus ini, feel free untuk subscribe di bawah supaya kalian nggak ketinggalan konten dari YouTube Cuan Terus yang membahas seputar trading cryptocurrency dan forex. Kita masuk langsung aja ke layar. Teman-teman, kita udah masuk ke layar. Ini adalah briefing sebelum data NFP keluar di Discord Cuan Terus. Dimana sebelum data NFP keluar, saya sudah memberikan ekspektasi kemungkinan besar data yang bakal keluar saat NFP. Untuk price action sendiri, bisa dilihat bahwasanya di time frame 30 menit, market structure dari gold sudah membentuk higher high terus-menerus, which is kemungkinan besar structure-nya adalah bullish. Kemudian untuk di time frame 30 menit juga itu mulai ada golden cross dan tanda-tanda dia breakout dari ascending triangles. Kemungkinan untuk ekspektasinya saya bilang di sini bahwasanya kemungkinan besar wages ada di 0,4, which is itu good for USD karena pembayaran per jamnya itu jauh meningkat. Kemungkinan data NFP itu di 210 atau sampai 230 yang pasti jauh lebih rendah daripada bulan lalu yang ada di 500 ribuan ya. Kemudian di unemployment rate-nya bisa jadi di 3,4 atau netral. Nah, bisa saja data yang keluar malam ini bakal jauh lebih tinggi daripada forecast, yaitu 224, tapi kemungkinan besar bakal jauh lebih rendah dari data sebelumnya, yaitu 517. Bagaimana menyikapinya adalah buy the news and sell fake bonds. Nah, saat datanya sebelum keluar, saya sudah memberikan reminder di sini. Projection-nya juga sudah saya berikan, kemungkinan besar data NFP lebih rendah daripada forecast, dia bakalan jauh lebih ke atas, dan target maksimalnya ada di 1851,640, dan ketika data NFP-nya jauh lebih tinggi daripada forecast, kemungkinan besar dia bottoming-nya bisa di 1818.457-an, dan kita saat itu Discord Talk ya teman-teman, dan ini reminder, not financial advice, bahwasanya trading NFP adalah momen yang sangat-sangat amat berbahaya. Jika ingin mengambil posisi, pastikan maksimal resikonya 0,5%, jangan gede-gede. Karena biasanya movement dari gold saat trading NFP itu bisa 80 minimal banget ya. Waktu opening jam 20.30 itu bisa 80 pips ke bawah ataupun ke atas, sampai range-nya itu di 160 dan 200 pips. So, manage your money first before you trade. Nah, kemudian kita saat NFP itu berjalan, alhamdulillahnya kita dapetin profit ya, ini buy semua. Alhamdulillahnya itu semua orang pada profit ya di sini ya, dan akhirnya udah pada withdrawal 38 juta dan seterusnya. Itu adalah briefing sebelum data NFP keluar. Nah, saat ini kita bakalan baca data yang keluar dari Forex Factory. Bisa dilihat sebetulnya ekspektasi saya kurang lebih ada benernya, ada juga salahnya. Kenapa? Di sini average hourly earning yang previousnya bulan lalu di Januari itu 0,3 dan forecastnya 0,3 di bulan Februari. Ternyata data aktualnya itu 0,2 dan ini datanya jauh-jauh lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya teman-teman. Terakhir 0,2 itu ya mungkin bisa dibilang Maret ya, 4 Maret tahun 2022. Which is ini dalam 1 tahun ke belakang ini paling rendah. Jadi pembayaran gaji orang pekerja di US itu jauh lebih rendah saat ini. Kemudian untuk non-farm employment change-nya itu naik ya teman-teman, 311.000 dari forecast-nya. Cuman itu jauh lebih rendah daripada bulan sebelumnya, yaitu di 504.
Nah, kemudian untuk employment rate-nya, ternyata pengangguran di sana yang mencari kerja itu jauh-jauh lebih banyak, teman-teman. Data sebelumnya ada di 3,4, forecast-nya ada di 3,4, dan aktualnya ternyata 3,6. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari data ini? Bisa dilihat bahwasanya average hourly earning di 0,2. Udah pasti ini sangat-sangat bad buat US dan keadaan ekonomi di sana. Kemudian untuk non-farm employment change-nya, bener, dia hijau nih, 311.000. Cuman data ini semu, teman-teman. Kenapa? Meskipun dia hijau daripada forecast-nya, dia jauh lebih rendah, kurang lebih 190 atau 200 ribuan daripada bulan sebelumnya, yaitu di 504.000. Dan unemployment rate-nya itu 3,6%. Nah, data ini bisa disimpulkan bahwasanya itu semuanya bad buat US dan menguntungkan untuk high risk asset seperti gold, Bitcoin, SP500, Nasdaq, dan yang lainnya. Sekarang kita bahas price action-nya, bagaimana saya bisa menemukan area entry dan ngelihat strukturnya ya. Kita masuk ke dalam trading view. Teman-teman, ini adalah bekas analisa dari yang semalam, teman-teman. Sebetulnya target kita kurang lebih itu ada di 1851, ternyata ada momentum bahwasanya dia masih sangat naik ke atas karena mungkin penutupan weekend ya, teman-teman. Nah, ini adalah historicalnya. Kita hapus terlebih dahulu untuk mencari area interest-nya sampai kita dapetin trading plan ini ya. Oke, kita lihat dari daily time frame terlebih dahulu, teman-teman. Untuk di daily time frame, sebetulnya harga XAUUSD atau gold itu berpotensi untuk membuat yang namanya dia double bottom, di mana sebetulnya area resisten di sini, teman-teman, yang sebelumnya dia itu menjadi resisten sempat di breakout meskipun areanya itu menjadi area fake out ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, area di sini sebetulnya penurunannya merupakan area corrective wave, di mana mereka mencari area resisten sebelumnya dan di retest apakah kuat menjadi support. Dan ketika dia kuat, itu bakalan melanjutkan kenaikannya. Itu adalah early sign di XAUUSD bahwasanya tren sebetulnya kemungkinan besar bottoming. Apalagi semalam itu tanggal 9, itu di sini kan doji dan candlestick tanggal 9 ini jauh lebih tinggi close-nya dibandingkan dojinya gitu ya. Dan teman-teman, alasan kedua adalah di sini level protective low-nya itu jauh lebih tinggi daripada level low sebelumnya, which is ini masih dalam market structure bullish-nya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini kita bisa menggunakan Fibonacci juga, teman-teman, bahwasanya level area bottoming di sini, teman-teman, itu kurang lebih di level 0,786, di mana areanya berhasil menahan harganya, kemudian dia melanjutkan kenaikan. Jadi di daily time frame itu udah jelas bahwasanya kemungkinan besar 18110 sampai 1816 itu menjadi area bottoming dari harga gold itu sendiri. Kemudian kita bisa turunkan di time frame 4 hours, teman-teman. Ketika kita sudah dapat time frame 4 hours, kurang lebih data NFP kemarin itu di area sini ya, teman-teman. Nah, kita bisa turunin bahwasanya di 1 jam kembali. Nah, kita bisa marking out area-area di sini, teman-teman. Di mana area-area di sini sebetulnya level resisten di sini sudah berhasil di breakout. Kemudian kalau kita turunin juga di 30 menit, strukturnya itu sangat jelas bahwasanya ini adalah bullish structure, teman-teman. Kalau teman-teman nonton channel YouTube Cuan Terus ya, bahwasanya di sini, teman-teman, sebentar. Di market structure. Nah, di market structure ini saya sudah menjelaskan bagaimana kalian mapping plan untuk melihat trend market mulai dari bullish structure, bearish structure, kemudian sideways structure. Nah, di sini untuk time frame kecilnya, teman-teman, di 30 menit kita bisa melihat bahwasanya structure-nya itu sangat-sangat bullish. Di mana bottoming di sini pertama kali dia retest level sini itu di reject, namun dia berhasil bikin lower high atau higher low, di mana level low di sini jauh lebih tinggi daripada level sebelumnya. Nah, dia breakout kemudian retest trendline level sini juga. Kebetulan trading plan ini kita juga dapat di hari sebelumnya di Discord ya. Nah, habis itu, teman-teman, dia naik lagi ke atas, kemudian dia turun ke bawah.
Nah, ini strukturnya masih membuat lower high dan higher high terus-menerus. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya lower time frame harga Bitcoin itu sendiri, bukan harga Bitcoin, harga gold itu sendiri lagi struggle untuk menaikkan harga gold itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau kita udah ngelihat harga di sini teman-teman, kita cut dulu menjelang harga NFP. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya saat NFP itu area harganya kurang lebih ada di sini ya. Ini adalah momentum dia breakout dari ascending triangles. Kita bisa cari bukti juga di sini bahwasanya saya juga udah memberikan mapping plan-nya. Nah, di sini nih ascending triangles. Kemudian kita sebetulnya momentum seperti ini adalah menunggu. Kita cari momentumnya sebentar. Bentar ya, kurang lebih di sini nih, sebelum NFP nih. Nah, ini adalah momentum sebelum NFP. Saya ngelihatnya di 1 jam waktu itu ya. Nah, di 1 jam sebetulnya cara paling aman untuk trading NFP adalah menunggu area mana yang breakout atau breakdown terlebih dahulu. Jadi, teman-teman bisa marking out level high sebelumnya, which sebelah sini, dan level sini. Oke? Bentar. Nah, level sini kalian bisa tandain sebagai 1 jam protective high. Ya kan? Kemudian level sini teman-teman juga bisa marking out sebagai 1 hour juga protective low, dimana ini merupakan support dan resisten dari time frame 1 jam. Jadi tunggu nih mana yang menang terlebih dahulu. Cuman karena kita sudah memiliki ekspektasi dan result, kemungkinan besar data NFP itu buruk untuk US, jadi kita mikirnya adalah buy the news and sell ketika fake bonds ya. Ternyata nggak ada fake bond. Nah, itu nggak masalah karena kita udah red posisi kurang lebih 200-370-an pips. Udah sangat-sangat lumayan. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat area resisten dan supportnya di 1 jam, teman-teman, kalian bisa turunin ke 15 menit untuk mencari area interestingnya. Nah, di 15 menit kita bisa melihat bahwasannya, kebanyakan, sebentar. Nah, di 15 menit kita bisa melihat bahwasannya harga-harga area sini itu masih struggle nih di sini nih. Sebentar, kita terakhir di sini nih. Kita replay dulu. Bentar. Nah, di level sini nih teman-teman. Bentar ya. Nah, ketika di level sini teman-teman, saya juga menggunakan indikator tambahan, trend indikator, yaitu moving average 200 dan 50. Itu dapatnya di 5 menit. Kalian bisa lihat juga buktinya ada di sini. Nih, ya kan? Di 5 menit itu kurang lebih 30 menit. Bentar. Oh, ini udah jalan ya ternyata dia ya. Makanya dia datanya nggak ngikutin. Oke, di 30 menit dia di sini udah golden cross, kemudian di 5 menit kalau nggak salah deket-deket sini kok areanya. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini eksponensial 50 udah kena, teman-teman. Kemudian eksponensial 200 itu hampir kena. Nah, di area sini merupakan area support di time frame 5 menit. Makanya kita ambil position di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, mana nih ya? Bentar, trading plan-nya di market outlook kalau nggak salah. Nah, di sini kita dapetin di level 1832 ya, makanya screenshotnya mayoritas di 1832, 1833, dan ada juga yang buy stop di level 1837, dimana ketika areanya breakout ya, kita bisa juga mendapatkan profit di sana. Nah, ini take profit all, kita update juga, ada take profit tambahan di 1858, nah di sini areanya, dan area take profitnya kurang lebih maksimal di 1851 ya. Bentar, aku carikan areanya. Itu kurang lebih di level sini nih, teman-teman. 1851. Bentar ya. Nah, kurang lebih di level-level sini sih. Nah, ini adalah area rasionya dari gold itu sendiri. Bam. Kita hide dulu eksponensial.
That's it. Nah, di area sini saat data NFP keluar, langsung satu bullish engulfing keluar, teman-teman. Kenapa? Karena datanya ternyata bad buat US dan ini good buat gold. Jadi ya kita mendapatkan profit yang maksimal di XAUUSD bareng anak-anak cuan troopers di Discord, teman-teman. Hasilnya ya mereka dapatkan profit-profit yang sangat-sangat maksimal di sini ya. Oke teman-teman, itu adalah bedah trading plan di gold saat momen NFP. Kira-kira teman-teman tertarik nggak kalau saya bikinkan seri seperti ini, di mana saya memberikan breakdown analisa, kemudian makroekonomi, bagaimana menyikapi data-data news yang ada di Forex Factory, dan ya mendapatkan profit. Reason behind it kalian bisa dapatin itu ya. Kalau kalian tertarik, jangan lupa subscribe di bawah, tekan tombol like-nya minimal 500. Kalau 500 di bulan depan saat NFP, kemungkinan besar saya bikinkan juga ya. Entah itu cuan atau loss, saya bikinkan juga. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.